pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dengan mengaturkan pujian kepada Allah yang telah memberikan kita hidayah, memberikan kita petunjuk, memberikan taufik, kemudahan untuk melakukan kebaikan, sehingga pada malam ini kita dapat berkumpul bersama-sama di majelis al-khair ini. Kita berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu dikumpulkan dalam kebaikan dan takwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para zuriat beliau. Amin sampai akhirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zarana li jahannama kasiran minal jinni wal insi lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yabshuruna biha lahum azanun la yasma'una biha ulaika ka'anna'ami wal hum azal. Sadaqallahul azim. Di dalam pelajaran pada malam hari ini, mudah-mudahan kita selalu dilimpahkan rahmat dan taufik dan hidayah dan mendapat kesyafaatan dan keridaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, kita menjelaskan tentang semesti kalau orang-orang itu yang sudah mampu musyahadahnya itu, kalau dia menerima misalnya pujian orang yang memuji dia itu, dianggapnya hanya sebagai perantara. Jadi apabila ada orang yang memuji kita, bagi orang yang mampu musyahadah hatinya kepada Allah, dan pujian itu dianggapnya adalah sebagai perantara, itu adalah merupakan pujian daripada Allah, maka gembiranya orang itu dia bukan kepada orang yang memuji, tapi dia gembira dia kepada Allah. Jadi bila ada orang memuji, kalau kita tuh dipuji orang merasa senang, gembira, tapi mata kita melihat orang yang memuji itu bukan, tapi yang memuji hanya Allah. Kalau pian melihat orang yang memuji, pian melihat orang tersebut, maka pian pun menunjukkan belum mampu musyahadah. Jadi musyahadah kita itu jangan tertinding daripada yang kita pujian tadi. Itu terus amalkan sampai hari kiamat amalan itu. Lalu ulangi. Orang tuh memuji pian, lalu pian merasa senang, rasa gembira, tapi pian melihat ucapan orang itu tadikah atau hanya melihat pujian daripada Allah? Bila pian melihat orang yang memuji itu, maka pian dikatakan dengan berdosa. Tapi bila melihat yang memuji itu hanya perantara dari manusia tadi, hanya melainkan kepada Allah, maka pian sampailah tidak terdinding atas bagi Allah. Dan itu adalah bergembiranya kita itu kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa mata hati kita ini berarti sudah tembus daripada dinding atau hijab daripada itu. Paham nggak? Maaflah supaya itu. Ini supaya biar yang berdosa.
Nah, kalau ada orang yang mencaci maki dia, kalau ada orang yang mengganggu dia, dia tidak akan marah, tidak akan dendam kepada si makhluk itu tadi. Dianggapnya itu teguran dari Allah kalau itu bujuran. Kalau ini bujur. Nah, kalau ini ada bujur, misal kita ada bujur di fitnah orang, padahal itu ada bujur. Orang yang sudah mampu musyahadah itu, dia tidak akan dendam kepada orang yang memfitnahnya. Tetapi dia menganggap merupakan itu adalah cobaan dari Allah. Ada bujur nih, lalu difitnah orang, ini kan dendam orang yang memfitnah tadi. Karena orang itu dianggapnya cobaan bagi dia, karena ada bujur. Kalau ini bujur tadi, nah itu adalah teguran daripada Allah. Nah, ini diamalkan terus ya, siang dan malam. Makanya lu belajar itu zikir sehari semalaman itu 1500 paling dikit. Supaya bisa mengamalkan ini. Selawatnya 1500, zikir 1500, tasbih 1500, maka kalau itu gawi itu gue. Orang itu ya harus gawi. Karena kebiasa, ulun itu sambil berkesi sambil hati mau berzikir. Karena kebiasaan mau baca doa sambil berzikir. Untuk pandai tapi masih mau baca doa apabila berdoa. Itu latihan. Bahan kayak ulun gitu. Nah, jadi fitnahan itu, jadi misal tadi difitnah orang, padahal itu kada bujur. Orang yang sudah mampu musyahadahkan, dia tidak akan dendam kepada orang yang memfitnahnya itu. Tetapi dia menganggap itu merupakan adalah cobaan daripada Allah. Karena memfitnah yang ada wujud, cobaan dari Allah. Anda mau menyalahkan orang. Selama masih ada hati kita menyimpan dendam pada makhluk, selama di dalam hati kita itu menyimpan keamarahan kepada seseorang, itu menunjukkan bahwa dirinya itu belum mampu musyahadah kepada Allah. Jadi bila orang itu menyambar masih ada sifat sarik kawan orang itu, maka orang itu belum mampu musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di kantor beli mas mamai orang, beli ke rumah dimamai bini kalau di kantornya kepala kantor wangi mamai orang berdataan nampuhan anu dimamainya, beli ke rumah dimamai bini ini dua nih cepakan begini kan. Nah jadi itu orang memusyahadahkan. Jadi selama kita menyimpan amarah kepada seseorang itu menunjukkan bahwa diri kita itu belum mampu musyahadah kepada Allah. Yang artinya diri kita ini masih dalam keadaan kotor. Hati kita kotor, masih tertinding daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tara khalqa ilahu wala tusyahidu khalifah ma'anahu fil khalifah la yudullahu la wujud innama waliha sallallahu alaihi wasallam. Fala huwa wahidul qahar yajad ma'alu syaya' bi ijab bainaka wa bainah. Allah yang esa, Allah yang maha Allah yang esa, Allah yang maha mengalahkan siapapun yang akan dia. Dia menjadikan sesuatu yang tidak ada sebagai dinding antara engkau dengan Allah. Allah itu menjadikan kita ini asal ada
lalu dijadikan Allah ada. Dengan ada tadi di situ kita belajar sebagai dinding. Sebagai dinding dijadikan Allah. Jadi sebenarnya makhluk itu kadang-kadang hanya ciptaan Allah yang ada. Yang diciptaan Allah itu diolah Allah sebagai dinding. Dinding itu ya macam-macam. Asal ada lalu jadi ada. Nah di situ ciptaan Allah dinding. Bilanya melihat kita lalu lahir. Terhijab. Kalau ini terdinding, ada hijaban di dalam hijaban. Itulah yang kita pahami dan kita pelajari. Kayak itu juga dengan takbiratul ihram. Nah jadi diulah Allah sebagai dinding, diulah Tuhan hijab, sehingga orang itu ahli maksiat ini yang banyak dosa ini. Jadi pilihnya kebanyakan melihat orang itu sifat kebencian dan segala macam, itu adalah dia terhijab daripada dinding tadi. Maka orang itu berdosa. Pandangannya kepada hijab itu tadi ada melihat daripada yang berbuat akan dirinya, menunjukkan bahwasanya orang itu sudah mampu tapi dia seolah tidak mampu. Wala tabhamul afwan ilaihi wala tubsiruha ilahi wala tasmi'uha ilahi. Maka engkau wahai orang yang maksiat, wahai orang yang banyak dosa, engkau tidak akan paham ini alam semesta, melainkan hanya sebatas alam semesta. Jadi melihat orang itu hanya sekadar melihat aja, tidak melihat nang sebenar-benar keelokan di dalam orang tersebut. Engkau tidak akan mendengar apapun yang di dalam ini, hanya sebatas pandanganmu melihat, hanya sebatas pandangan dan melihat. Dan engkau tidak akan bisa mendengar, hanya sekadar pendengaranmu, tapi tidak sependengaran daripadanya. Hanya engkau sekadar melihat aja, tapi tidak melihat keelokan yang sebenarnya. Jadi sebatas di situ tadi didapatnya. Kada selayaknya sebagai orang yang sebenarnya. Makanya kita itu terdinding. Misalnya melihat burung dalam sangkar, matanya ke sangkar burung di dalam sangkar. Bunyi burung, kalau mau urutan sangkar dulu, baru burungnya, baru bunyinya. Itu kalau urutan, kenapa kita kadang lagi sangkar burung tuh terdinding lapisannya, langsung bunyi burungnya aja lagi yang didengar. Nah itu namanya tidak terdinding lagi, langsung. Bila biar nang kayak itu, insyaallah wali hati biar. Terus diamalkan, jangan satu makin aja. Jadi engkau tidak akan paham ini alam semesta, melainkan hanya sebatas alam semesta. Nah jadi bila pian melihat kayak tadi, lalu pian seolah melihat alam semesta, tapi tidak paham dengan makna alam semesta. Engkau tidak mendengar apapun yang di alam ini, hanya sebatas pendengaran dan penglihatan. Wala tubasyiruha ilaihi, dan engkau tidak melihat alam, hanya sekadar melihat itu alam. Wala tasma'uha ilaihi,
dan engkau tidak mendengar alam semesta, melainkan alam semesta itu tadi. Mendengar suara, misalnya suara burung, mendengar suara manusia, suara itu panggil didengar. Mata hatinya kada bisa menyampaikan bahwa suara orang yang indah-indah itu, suara makhluk indah-indah itu adalah suara merupakan keindahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita memandang keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti sampai itu pandangan bijaknya kepada Allah. Itu namanya melatih hati. Wa huwa ma'ani ta'ala, ia dimaksud dengan firman Tuhan. Walaqad jara'na li jahannama kasiran minal jinn wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yabsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika ala an'ami bilhum adhar. Sungguh kami jadikan neraka jahanam itu kebanyakan daripada jin dan manusia. Mereka itu mempunyai hati, tapi mereka kada mengerti dengannya. Mempunyai hati tapi kada mengerti dengannya. Mereka itu punya mata, tapi tidak melihat dengannya. Mereka itu punya telinga, tapi tidak mendengar dengannya. Mereka itu seperti binatang yang lebih sesat daripada binatang yang disesatkan. Nah, ini artinya sebatas kepada makhluk. Jadi bila kita melihat sebatas pada makhluk, ya makhluk tadi tidak dapat. Tak ibarat kuah tuh, gangan tuh, jangan gangan kuah. Misalnya kuah santan dirubah dengan daripada santan, supaya kita dapat lain amunnya santan terus, itu kan didapatnya. Dirubah masakan yang lain. Ada orang yang misalnya contohkan supaya kalian paham. Ada orang memberi kita sesuatu hadiah, kita ini suka dengan awan orang itu. Orang tuh memberi sesuatu dengan hadiah, lalu kita suka dengan orang itu. Kita ini memuji benar lawan orang itu. Ujar bahasa kita tuh baik benar si gitu nah. Kita puji benar orang itu. Lalu kita mendapat kepujian orang itu tadi, kita puji-puji, lalu ini berbuat kemaksiatan. Wani HP menagur. Kalau ditagur, ada dibarinya lagi aku duit. Nah, ini kan kanan ya. Ditagur, ada dibarinya aku duit lagi. Kalau ditagur, punya maksiat. Salah bersalah nih. Amun ku tagur, orang yang memberi duit tadi, ada dikawaninya lagi kita, ada dihormatinya lagi kita. Lalu kita nih salah menagurinya, lalu kita membiarkannya. Nah, inilah orang yang bersangatan dengan berdosanya. Kalau ulun, siapakah yang memberi menyesal ulun tagur? Karena kalau ulun dia ambil bakawan foto silaturahim, kenapa? Karena ulun tagur, makanya orang takutan kepada ulun. Jadi semacam itu. Takutan kita tuh putus hubungan, takutan kita tuh terginding daripada yang itu tadi. Pemberian diambil, senang, gembira, imu dibagi tadi. Rasa nyaman rupam sudah. Lalu ini berbuat maksiat. Nah, ini yang maksiat, wanita menegur. Ada ditagur kena putus hubungan, ada ditagur putus hubungan. Dibiarkan seorang anak. Ini yang paling berat. Ini yang paling sulit dia pahami.
makanya salah bersalah. Lalu kita seolah-olah Inya yang menjamin kita itu, seolah-olah Inya yang memberi makannya kita. Nah itu namanya orang ini adanya berbuat itu tadi, orang ini adalah tergimbing daripada itu tadi. Namun kita karasi salah bersalah, kadir karasi salah bersalah. Nah, adanya Inya berbuat maksiat kita kada wani menagur bahasa kita. Kina kada diberinya lagi aku. Kenapa? Kita memandang pemberian ini adalah Inya, tapi bukan pemberian Allah. Makanya berdoa jangan sampai ada barang masuk ke rumah. Jangan sampai ada barang masuk ke rumah yang kada baik. Berdoa Al-Baiti li jadi, jangan ada kan masuk ke rumah. Berdoa. Makanya bila orang sudah terbiasa, lalu menjadi luar biasa. Nangka inilah yang merusak amal biar belajar banyak ilmu, tapi dapatnya yang ini tadi, hancurlah semua ilmu yang biar belajar puluhan tahun, biar mengumpulkan ilmu, dapat pelajaran kayak ini, hilanglah pelajaran biar yang banyak itu tadi. Kayak apa biar? Amun ada orang tuh menantang kita, mengganggu kita, lalu kita ini luar biasa marahnya, habis-habisan orang itu marah, sampai hatinya itu kita seolah kita dendam luar biasa. Nah, kenapa? Karena akibat banyak mempunyai dosa tadi. Karena banyak mempunyai sifat dosa tadi, lalu wani orang mengganggu kita, lalu kita untungnya kayak ini. Orang menyambat kita, lalu kita kayak ini, kayak itu. Bahkan berjamaah lagi memusuhinya. Kenapa? Karena hati kita sudah tamak kanina itu tadi. Tamak kanina berdosa-dosa itu. Ini ada kisah jelas yang dibawa hati. Tegang-tegang tak. Kisah ini orang tuh kasurupan, saking kasurupannya lalu membawa hati. Didatangkan para ulama-ulama, dia ulama mampan ini tiup, yang sekong ada mampan dua, yang sekong ada mampan dua. Bah didatang sekong pulang nang tukang rupiah. 9 orang ini nang kasurupan, datang tukang rupiah. Membaca ayat kursi, aduh hulunya nanggaling membacanya. Padahal nanggaling ini orangnya lahir Islam, kasambilannya lahir Islam. Begitu dibacakan oleh ayat kursi, 8 orang berpahan. Seekong tak tinggal, mbak tertinggal, boleh pulang. Nah 9 tadi. Kenapa ya tinggal seekong nih? Kenapa mau beli pulang? Nah ini tuli. Sekalinya tuli kalau bukahinya. Sekalinya tuli kalau buka. Begitu diambil dibawa pulang sebuting tadi. Kenapa aku dibawanya? Ada menang orang baca rupiah. Sekalinya tuli. Oke saya dulu lah. Biar pegang. Nah jadi kalau ada orang yang menantang kita, mengganggu kita, kita marah. Lalu marahnya kita tuh habis-habisan kepada orang itu. Karena sampai hati kita itu artinya habis-habisan. Kenapa? Karena akibat banyak mempunyai dosa tadi. Nah sehingga kita itu terdiri dengan oleh Allah. Nah, jadi kayak apa tadi? Jangan sampai terbimbing, banyaki mengamalkan tasbihnya, banyaki mengamalkan salawatnya, banyaki mengamalkan istighfarnya.
istighfarnya itu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena saking istilah duduk sambil di jalan itu aneh. Jadi ke 24 jam itu diisi dengan amal zikir yang banyak itu zikir supaya menjadikan dia itu hati tenang. Jadi bila melihat karena kebanyakan zikir ada tersambut pulang karena ada sudah zikir. Bila melihat ini adalah semacam cobaan Allah, orang memfitnah tadi semacam cobaan Allah yang kada bujur, amuninya bujur, apa sari, punya bujur apa sari, nah, itu berarti itu cobaan Allah kawadah kita. Allah melalui menegur kita melalui dari orang tadi sarik awan kita. Nah ini yang pelajaran tambah sedikit. Orang menghargai kita, lalu kita tuh beranggapan bahwa Allah ini memarahi aku melalui dari ulan bin ulan ini tadi. Bila pian melihat orang marah tadi, maka ada sifat hati dengan dendam. Berarti kita berdosa. Tidak boleh menyalahkan orang, melainkan menyalahkan diri kita sendiri. Inilah yang benar di dalam ilmu ini. Bila pian mengamalkan bujur-bujur Allah meridai, maka ini juga pian kita bertemu dengan Allah, cara bicaranya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan dari kita berlawas kita bertahlilan malam pulang. Mudah-mudahan jadi dinyatakan bagi yang meninggal adalah bacaan. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kita kemenangan dalam mendapatkan iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mendapatkan kelapangan hidup dunia dan akhirat. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi syukri ala ta'atina hadhihi wa bayyana sawaban muqaddima wa taqabbalaha minna bi fadlika wa ihsanika qabulan hasanan jamilan jazila wa nas'aluka ramadana min ajli wasila ila sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bihi wa karamihi summa sawabam mislan sawabadalika la arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin summa sawabam mislan sawabadalika la arwahi wa sahabati wa qahabati rasulillahi ajmain summa sawabam mislan sawabadalika mazid bika ihsan ila arwahi amwati wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa yashhadu sayyidi khususan. Hauna bisababihim Allahumma ala al-kubur wa burham dirahmata wa tahsyawal wa syurur Allahumma fir lahu warhamhu wa dalilna kama nasilahu masyakinahu ya arhamar rahimin. Allahumma jal Qur'ana lahu fi kuburihim musyakafi Yafi syafi'a wa sitra wa hijaba wa nasiman tirafara rafi'a Rabbana taqaddal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma jal rahmata wa maghfirata syafa'a ahli kubur Allahumma jal rahmata wa maghfirata syafa'a ahli kubur Allahumma jal rahmata wa maghfirata syafa'a ahli kubur wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya Rabbana ighfir lana ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.